Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya, dan mungkin permohonan maaf yang sebesar-besarnya barangkali meminta waktu Ibu sebentar untuk sekadar berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang mungkin timbul di sekolah selama Ibu memimpin di sekolah. Mungkin selama Ibu memimpin di sekolah banyak atau sering menjumpai permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi, baik yang menimpa guru-guru ataupun siswa-siswa. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi untuk dilema etika itu di mana kasus yang mungkin terjadi ada dua kepentingan yang sama, dan keduanya itu merupakan sesuatu nilai yang baik. Kalau mungkin untuk bujukan moral adalah kasus yang mungkin ada suatu pelanggaran, baik itu pelanggaran hukum atau mungkin pelanggaran kode etik seperti itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Budi. Untuk selama ini permasalahan dilema etika yang sering terjadi, seperti guru yang terkadang harus meninggalkan tugas pokok mengajar karena ada tugas lain yang perlu dilakukan juga, misalnya ada undangan dari dinas, melaksanakan tugas organisasi seperti PGRI dan sebagainya. Permasalahan lainnya juga ketika guru ada yang terlambat datang ke sekolah karena jarak rumah yang cukup jauh, berkaitan dengan bujukan moral. Selama ini saya belum menemui kasus tersebut. Alhamdulillah, selama saya memimpin di SD Negeri 1 Keracak ini, belum pernah menangani guru yang melanggar hukum maupun melanggar kode etik guru. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebajikan, atau mungkin sama-sama baik seperti itu? Ketika mengambil keputusan terhadap kasus yang mempunyai dua kepentingan, saya mengambil solusi dengan menerapkan prinsip win-win solution. Artinya, keputusan yang saya ambil itu hendaknya menguntungkan semua pihak. Jadi, saya tidak mau keputusan yang saya ambil itu merugikan kepentingan sekolah ataupun merugikan kepentingan pihak yang lain, misalnya pihak guru yang bersangkutan. Langkah-langkah atau mungkin prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus tersebut? Ketika ada kasus seperti yang itu dilema etika atau bujukan moral, itu biasanya langkah pertama yang saya lakukan, saya akan mempelajari situasi yang terjadi. Jika situasi sama-sama penting, maka saya akan mencari solusi alternatif agar yang punya kepentingan tidak dirugikan, tidak pula melanggar atau mengabaikan kewajibannya. Contohnya, ketika guru sedang melaksanakan PPG secara daring, sedangkan ia juga punya kewajiban untuk mengajar, maka agar keduanya bisa berjalan, ia bisa melaksanakan
PPG tanpa melalaikan kewajibannya. Alternatif solusinya yaitu yang bersangkutan agar memberikan tugas dulu kepada siswa sebelum mengikuti PPG, atau mungkin membuat buku tugas dan meminta bantuan guru piket untuk menghentikan mengajar. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus khususnya adalah kasus dilema etika? Menurut saya hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yaitu kita perlu berpikir positif dalam kondisi apapun, termasuk jika ada situasi dilema. Kita perlu berpikir bahwa setiap kondisi pasti ada sebab dan alasannya. Oleh karena itu, kita perlu mencari sebab dan alasan itu, kemudian mencari solusi yang terbaik. Selain itu, hal yang terpenting adalah kita perlu menempatkan diri sebagai penengah, bukan sebagai eksekutor sepihak, agar keputusan itu dapat diterima oleh semua pihak. Lalu mungkin pada saat menangani kasus kemudian mengambil keputusan ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan utama yang dihadapi dalam setiap pengambilan keputusan adalah kemampuan mengelola emosi. Di sini kita perlu mengelola emosi agar keputusan yang diambil tepat dan sesuai dengan harapan. Jadi tidak langsung mengambil keputusan. Kita renungan dulu, kita pertimbangkan dampak dari keputusan yang saya ambil agar nantinya keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau mungkin memiliki sebuah jadwal khusus seperti itu, atau bentuk prosedur yang lain yang bisa dijalankan? Untuk menangani setiap masalah tentu ada trik masing-masing ya, karena yang pasti setiap masalah itu harus segera diselesaikan. Kita perlu segera mencari dan mendapatkan penyelesaian dari sebuah masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Di sini saya tidak menyusun jadwal tertentu, tetapi setiap ada masalah saya mengupayakan untuk langsung segera ditangani dan dicari solusinya. Lalu mungkin ada permasalahan yang mudah, atau mungkin ada permasalahan yang rumit yang sedikit membutuhkan pemikiran seperti itu. Adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, atau mungkin ada yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu? Faktor yang membantu dalam mengambil keputusan tentu adanya kesepahaman dari pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Jika setiap pihak saling mengerti, maka keputusan akan
mudah dan cepat diambil. Selain itu adalah faktor kerumitan kasus. Semakin rumit kasus, maka pengambilan keputusan pun semakin susah. Begitu juga sebaliknya. Dalam mengambil keputusan, saya juga sering melibatkan guru-guru senior yang tentunya mempunyai sifat among dan bijaksana, sehingga minimal bisa memberikan solusi-solusi yang bijak dengan mempertimbangkan efek sampingnya agar keputusan yang diambil itu tepat dan tidak merugikan salah satu pihak. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir. Dalam semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, mungkin pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Setiap pengambilan keputusan, kita perlu memahami situasi yang terjadi. Kita perlu mengambil sudut pandang positif terhadap setiap masalah. Yang pasti pembelajaran yang kita dapatkan bahwa semua masalah itu pasti ada sebab dan pasti juga memiliki jalan keluar. Dan bagaimana kita bisa menganalisa permasalahan itu, kemudian memperhatikan siapa yang terlibat di dalamnya, sehingga kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi intinya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Terima kasih sekali Ibu dengan berbincang dengan Ibu, tentunya memberikan banyak pelajaran bagi saya untuk nantinya bisa mengambil keputusan secara bijak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf yang mungkin sebesar-besarnya. Kita akhiri. Saya terima kasih Bu. Sama-sama mengundi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat. Aku sebagai guru penggerak yang insya Allah nantinya juga kedepannya akan menjadi seorang pemimpin. Mudah-mudahan aku juga bisa menjadi pemimpin yang bijak, yang mengayomi anak buah, bisa senantiasa membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di sekolah nanti yang misalnya Pak Undi pimpin. Sama-sama mudah-mudahan percakapan yang singkat ini bisa bermanfaat baik bagi Pak Undi maupun bagi saya pribadi. Terima kasih Bu, motivasinya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Karso, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mas Undi. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya nih Pak, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Karso sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya di room meeting ini. Dan tentunya saya juga mohon maaf barangkali menyita waktu Pak Karso. Kalau sekarang di rumah ya Pak? Di rumah. Ya, tadi sudah pulang. Kebetulan untuk hari Jumat kan sampai jam 3 sore. Ya. Saya sudah menyita waktu Pak Karso, tentunya saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya Pak. Ya, sama-sama Mas Undi. Ya, insya Allah kami siap untuk membantu untuk proses selanjutnya. Begini Pak Karso, saya ingin sebentar hanya berbincang-bincang. Ini terkait dengan kepemimpinan Pak Karso. Tentunya Pak Karso ini sebagai seorang kepala sekolah sekaligus pemimpin dalam sebuah sekolah gitu. Pasti pernah atau bahkan sering mengalami permasalahan-permasalahan
yang Iya. mungkin permasalahan itu bisa membuat dilema bagi Pak Karso. Dilema dalam arti di sini adalah jika ada suatu situasi yang sama-sama baik seperti itu, sama-sama baik sehingga sulit untuk memilih mana yang paling baik seperti itu kan menjadi dilema. Kemudian mungkin juga Pak Karso pernah mengalami kasus-kasus yang pelanggaran seperti itu. Oh ya. Ya. Kalau dalam istilah kami, kalau ada sesuatu dilema itu atau mungkin ada dua hal yang baik Sama-sama baik. itu dinamakan dilema etika. Kemudian kalau yang mungkin ada pelanggaran, melanggar hukum, kemudian melanggar kode etik, itu namanya bujukan moral seperti itu. Nah, ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Karso dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini saya dalam memimpin di sekolah itu langkah pertama itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, yang terutama yang berkaitan dengan kondisi di mana pilihan tersebut adalah pilihan dilematis yang sama-sama baik atau mungkin memiliki nilai negatif atau nilai buruk. Nah, tentu kita harus bisa melangkah. Sebagai contoh, itu ada guru senior yang sudah memiliki pengalaman yang lebih luas, lebih lama, namun di sisi lain itu memiliki kekurangan IT. Nah, situasi ideal guru memang memiliki pengalaman kalau sudah lama mengajar, diperlukan juga keahlian IT yang menunjang sarana pembelajaran. Tentu ini adalah menjadi dilema kita. Nah, jadi kita pertama adalah mengidentifikasi kasus tersebut yang berkaitan dengan kondisi di mana sama-sama baik. Nah, untuk berkaitan dengan masalah kasus bujukan moral selama ini, baik guru maupun siswa itu tidak ada yang melanggar hukum maupun kode etik. Kalaupun ada itu baru istilahnya benih-benih, akan tetapi itu masih dalam taraf wajar dan sebisa mungkin kami itu langsung bergerak cepat untuk menyelesaikan, jangan sampai hal itu menjadi berkelanjutan atau menjadi jamur yang bisa tumbuh. Itu kita tindakan preventif itu. Oke. Tadi Pak Karso mengatakan bahwa yang sering terjadi itu kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Pak Karso menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Karso, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu bagaimana Pak Karso? Yang pertama itu adalah mengambil keputusan pada kepentingan yang sama-sama baik atau benar tersebut mendasarkan pada sesuai dengan visi, misi maupun program yang sudah ditetapkan. Nanti kita lihat dulu visinya apa, misinya apa, program sekolah apa yang sudah ditetapkan. Selain itu mempertimbangkan skala prioritas kebermanfaatannya disesuaikan dengan anggarannya dan sesuai dengan kepentingannya. Dalam proses pengambilan tersebut tentu harus komunikasikan dengan semua pemangku kepentingan di sekolah sehingga betul-betul keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan skala prioritas, manfaat, anggaran, dan kepentingan. Oke Pak Karso, tadi ada istilah pertimbangan begitu ya Pak. Tentunya dalam mempertimbangkan keputusan ada langkah-langkah seperti itu. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Karso lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Selama ini kan ada istilahnya SOP gitu ya, kita atau istilahnya prosedur ya. Kita pertama itu adalah menganalisa normanya, aturannya, terus kepatutannya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan keputusan yang akan diambil. Nah, kemudian kita melihat skala prioritas dari manfaat tersebut yang tentunya kita mempertimbangkan anggaran dan dampak yang akan timbul.
Nah, di samping itu mendengarkan masukan-masukan dari pihak yang terkait dan tentunya harus dimusyawarahkan juga. Yang pada akhirnya saya putuskan dengan mempertimbangkan segala sesuatu tersebut agar nantinya itu adalah menjadi sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan yang selaku menjadi tugas jabatan kami. Oke. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya ada yang cepat untuk diselesaikan, ada yang mungkin lambat untuk diselesaikan, tergantung situasi permasalahannya seperti itu. Nah, Ya, betul. selama ini hal-hal apa saja yang Pak Karso anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan pada kasus dilema etika, pertama adalah sikap konsistensi dengan keyakinan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Oke. Ya, mengesampingkan kepentingan pribadi tentunya, juga harus bersikap adil, objektif pada kasus-kasus yang dihadapi. Dan kita harus menyadari bahwa sikap dan tugas pemimpin adalah merupakan salah satu keputusan yang harus diambil dan siap untuk mempertanggungjawabkannya. Oke, Pak. Selama ini ada apa tidak tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan? Atau hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu tetap ada, Mas. Di antaranya itu adalah sikap saya selaku manusia biasa, mesti ada sikap kekhawatiran bahwa keputusan yang diambil itu belum bisa memuaskan semua pihak. Ya, tentu ada beberapa pihak yang belum bisa mendapatkan kepuasan dan bisa saja mendapatkan perlawanan dari pihak-pihak yang belum merasa puas terhadap keputusan yang saya tetapkan. Oke. Apakah Pak Karso memiliki jadwal khusus untuk menangani sebuah masalah, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat pada saat masalah itu terjadi seperti itu? Ada jadwal atau mungkin langsung seperti itu, Pak? Karena ini adalah suatu masalah, berarti saya itu tidak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Setiap persoalan yang muncul itu akan segera diselesaikan secepat mungkin agar persoalan ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang lainnya. Akan tetapi kasus yang melibatkan banyak pihak yang bersifat mendesak yang harus diselesaikan dengan harus tetap mendengarkan masukan dari semua kalangan atau semua stakeholder yang ada dengan sifat dalam forum atau yang terbuka dengan teman-teman, gitu, Pak. Jadi langsung ditangani, tidak ada kasus-kasus yang mungkin disimpan lama seperti itu, Pak? Tidak, ya tetap kita harus ada beberapa hal di sini, intinya harus mempertimbangkan masukan-masukan dari teman-teman yang lainnya. Ya, baik, Pak. Mungkin ada yang bisa dilibatkan atau seseorang atau mungkin beberapa orang yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa memudahkan Pak Karso dalam mengambil keputusan. Ada apa tidak, Pak? Saya pikir bahwa semua orang penting untuk dilibatkan dalam penyelesaian kasus sesuai dengan kepentingan dan kapasitasnya. Dengan membangun komunikasi yang baik dan melibatkan semua ini secara objektif itu sangat membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Oke, Pak. Jadi Pak Karso selalu melibatkan orang-orang yang mungkin Pak Karso percaya seperti itu. Nah, tentu hal tersebut sangat membantu. Tapi ini tetap harus pertimbangan secara objektif. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih, Pak.
sebelum nanti Ya. kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Dari semua hal yang telah Pak Karso sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Karso petik dari pengalaman Pak Karso mengambil keputusan dilema etika? Dari semua ini, saya selalu berpegang pada nilai kebenaran, keadilan, objektivitas dalam mengambil sebuah keputusan. Hal ini akan mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika. Perlu memahami akar masalah, sehingga bisa membuat keputusan benar-benar dapat menyelesaikan masalah dengan seminimal mungkin tidak menimbulkan masalah yang baru. Oh iya, iya. Salah satu kepemimpinan adalah mengambil keputusan dengan benar dan bijaksana. Oke Pak. Saya sore ini banyak belajar nih dari Pak Karso selaku kepala sekolah. Tentunya Sama-sama. sudah memimpin sekolah dengan baik, terutama dalam hal pengambilan keputusan itu. Pak Karso selalu melibatkan banyak hal, mulai dari melibatkan personal, kemudian melibatkan pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Terima kasih sekali Pak Karso, perbincangan saya dengan Pak Karso tentunya memberikan manfaat bagi saya. Iya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir dalam room meeting saya, dan mohon maaf karena sudah menyita waktu Pak Karso untuk berkumpul dengan keluarga seperti itu. Terima kasih sekali Pak. Sama-sama Pak Rudy. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.